Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai lanjutan 8 besar Liga Champion. Satu puzzle sudah ketemu yang akan lolos ke semifinal, yaitu dimenangkan oleh Lyon, di mana pertandingan yang dilakukan pada Sabtu malam atau Minggu dini hari antara Lyon melawan Manchester City. Kalau kita lihat ya, beberapa pengamat mengatakan bahwa pertandingan ini walaupun meram dalam sekalipun, City bakal menang. Namun ternyata tidak. City malah KO melawan tim yang notabene strateginya adalah melakukan counter attack, ya, yaitu Lyon. Ya, kalau kita melihat dari kedua tim ini, memang di pertemuan terakhir Liga Champion, yaitu di fase grup 2018-2019, sempat satu grup dengan Lyon, dan bahkan Lyon bisa mampu mengalahkan City di kandang sendiri dengan skor 2-1, di mana skor dicetak oleh Maximal Cornet, yang satunya dicetak oleh Nabil Fekir. Nah, ini menandakan bahwa Lyon menjadi batu sandungan City dikala City menghadapi Lyon. Apakah Lyon main bagus? Tidak. Kalau berdasarkan permainan, City lebih menguasai daripada Lyon. Tapi Lyon lebih efektif daripada Manchester City. Terbukti banyak peluang dari Lyon mampu dimaksimalkan penuh. Beberapa shoot on targetnya mereka mampu menghasilkan gol. Berbeda dengan City yang banyak melakukan shoot kepada gawang Lyon, mau shoot on target maupun shot off target, namun mereka tidak mampu untuk menghasilkan gol. Nah, kalau kita melihat dari skemanya, teman-teman, kita lihat dari Lyon dulu. Kita lihat dari Manchester City dulu. Manchester City agak sedikit aneh ketika saya lihat skemanya ada Fernandinho dan Rodri, di mana kedua pemain ini memiliki tipikal yang sama. Ya, walaupun Fernandinho agak diturunkan ke belakang biasanya di beberapa pertandingan terakhir. Namun saya menjadi heran, kalau semisal Fernandinho dimainkan dengan Rodri, berarti ada skema yang berbeda dari Manchester City. Ternyata betul. Manchester City menggunakan 3-5-2, di mana 3 center back sejajar. Di situ ada Fernandinho, ada Laporte, sama Eric Garcia. Disokong oleh 2 gelandang bertahan mereka, Rodri dan Ilkay Gundogan, dengan attacking midfieldernya sebagai role-nya yaitu Kevin De Bruyne. Dibantu fullback-nya yaitu Joao Cancelo dan Kyle Walker, dengan 2 striker mereka, Gabriel Jesus dan Raheem Sterling. Kalau kita melihat dari sisi Lyon tetap menggunakan dengan pakemnya yaitu 3-4-3 atau 3-4-2-1, di mana 3 back sejajar mereka ada Martial, ada Marcelo, ada Denayer yang sangat kuat dengan tubuhnya. Ketiga pemain ini memiliki body balance yang sangat bagus serta memiliki postur yang sangat memukau. Dengan dibantu dengan Aouar dan Cornitet, ini 2 gelandang ini mampu untuk menyuplai lini serang mereka, yaitu Big Ekambi, Tony Ekambi sama Memphis Depay, ditambah fullback mereka yaitu Maximal Cornet. Nah, kalau kita melihat skema ini, otomatis penyerangan dilakukan oleh Lyon yaitu melakukan counter attack. Harusnya kalau misalnya saya bisa berpendapat, City kalau misalnya menghadapi Lyon tidak usah mengandalkan 3-5-2. Mungkin yang dikhawatirkan Pep Guardiola yaitu serangan counter attack yang dilakukan oleh Lyon yang tidak mampu dilakukan pertahanan, tidak mampu diantisipasi oleh pertahanan Manchester City. Makanya Pep menggunakan 3-5-2. Tapi kalau dilihat, malah 3-5-2-nya Pep tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena apa? Karena banyak passing-passing yang lambat dari Fernandinho, banyak passing-passing yang gagal. Terbukti gol pertama pun gara-gara kesalahan Fernandinho yang Eric Garcia yang tidak mampu mengantisipasi pergerakan tanpa bola dari Ekambi. Alhasil Cornet mampu mencetak gol. Nah, kalau kita melihat Cornet
Cornet ini adalah salah satu pemain di mana dari 3 pertemuan Manchester City dengan Lyon, dia selalu mencetak gol. Dia seorang fullback, tapi dia mampu memberikan akselerasi yang sangat memukau bagi Olympique Lyon dalam menghadapi Manchester City. 3 kali berturut-turut dia mencetak gol, 3 pertemuan di Liga Champions. Harusnya menjadi waspada bagi Pep Guardiola. Skor 1-0 di babak pertama ini menandakan bahwa pertahanan City masih menjadi titik lemah yang sejauh ini selama 1 musim yang harus diperbaiki. Selain itu, kalau kita lihat permainan, banyak City mengandalkan ball possession yang mana tidak memiliki target man selama di babak pertama. Ini juga menjadi titik kelemahan City. Karena apa? Karena City tidak memiliki tipikal striker yang seperti Aguero yang mana mampu menahan bola, pergerakan tanpa bolanya bagus, serta memiliki finishing yang sangat memukau. Nah, ketika Aguero cedera, sebagai gantinya Gabriel Jesus tidak mampu memerankan peran seperti yang Aguero bisa. Apalagi ditambah pertahanan Lyon yang sangat kuat, sangat gede postur tubuhnya. Ini membuat Gabriel Jesus tidak mampu untuk bergerak ke kanan maupun ke kiri. Nah, skor 1-0 ini akan merubah, saya feeling akan merubah waktu di pertengahan babak pertama. Saya sempat feeling akan merubah strategi di babak kedua, karena strategi 3-5-2-nya Pep Guardiola di babak pertama tidak mampu berjalan sesuai dengan maksimal, sesuai dengan mana yang diharapkan. Terbukti baru 5 menit awal babak kedua dia sudah menarik Fernandinho dan memasukkan Riyad Mahrez yang mana sudah seperti pakemnya City 4-3-3. Di situ City langsung merubah gaya mainnya yang awal mulanya passing kanan kiri, tidak ada tujuan untuk akselerasi ke depan, tidak ada tusukan. Di situ setelah digantinya Fernandinho mampu bermain secara maksimal. One to pass passingnya, lini tengahnya berjalan, Rodri, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne mampu memberikan hal positif bagi tim. Terbukti Raheem Sterling memberikan assist kepada Kevin De Bruyne yang mana mampu diselesaikan menjadi gol 1-1. Sekali lagi, gol 1-1 membuat semua pertandingan, semua pemain yang bertanding menjadi semangat karena akan berburu gol lagi untuk meraih kemenangan. 10 menit setelah gol babak pertama, setelah gol dari Manchester City, langsung dibalas oleh gol pemain pengganti yang baru berganti, yaitu Moussa Dembele. Nah, apakah strategi memasukkan Moussa Dembele dari kubu Lyon itu sangat bagus? Ya, terbukti dia sangat efektif. Peluang pertamanya langsung menghasilkan sebuah gol. Terbukti lagi bahwa di sini titik kelemahan City adalah di lini pertahanan, karena tidak mampu memberikan penanganan khusus dalam penjagaan, sistem penjagaan maupun zona marking dari pemain-pemain dari Lyon. City keteteran pada saat umpan terupas yang diberikan oleh Aouar kepada Moussa Dembele. Kalau melihat sejenak, Moussa Dembele ini terlihat kontroversial golnya. Yang pertama, Ekambi itu dalam posisi offset. Yang kedua, terjadi kontak antara Moussa Dembele dengan Eric Garcia. Ini menandakan bahwa gol ini patutnya dilihat melalui VAR dan apakah dinyatakan gol atau tidak melalui VAR. Namun pertandingan tetap berjalan sesuai dengan mana yang seharusnya terjadi dan gol untuk Olympique Lyon. Nah, setelah itu penyerangan Manchester City tambah ambisius, di mana mereka menambah lagi penyerangan mereka melalui sisi tengah, sisi sayap, bahkan pemain tengahnya diganti oleh David Silva, yang mana David Silva ini memberikan efek yang sangat bagus kepada Manchester City. Nah, dengan masuknya David Silva, lini tengah semakin hidup, gaya permainan semakin hidup. Terbukti di menit 79 Manchester City mampu menciptakan peluang, namun Raheem Sterling tidak mampu menghasilkan atau mengkonversi menjadi gol. Padahal kalau kita lihat pertandingan tadi malam, tentu jelas itu sudah gawang menganga, kiper sudah out of possession, Raheem Sterling tinggal menceploskan bola sedikit saja, tapi
tidak beruntungnya Manchester City melalui Raheem Sterling tidak mampu menciptakan gol. Terbukti dengan tidak menciptakan terciptanya gol di menit tersebut, mental City semakin turun. Menit 87 mental City semakin turun. Akhirnya City kena gol comeback lagi melalui Moussa Dembele lagi, di mana tendangan dari lini tengah Lyon tidak mampu ditepis bagus oleh Ederson dan blunder sehingga mampu diselesaikan oleh Moussa Dembele. Boom, 3-1. Pertandingan terasa berakhir. Karena apa? Karena 3-1 sulit untuk dikejar atau menyamakan kedudukan di sisa 5 menit terakhir. Ini menjadi pelajaran bahwa Manchester City harusnya lebih keluar menyerang strateginya sejak menit pertama. Jangan menunggu bola untuk proses penyerangan. Yang kedua, ini perlu adanya striker ketika deadlock di depan. Manchester City perlu adanya striker yang mampu menahan bola dan mampu memberikan umpan bagus kepada lini kedua dan mampu mencetak gol terutama karena sepanjang 90 menit Manchester City kehilangan untuk shooting dari striker mereka. Selamat untuk Olympique Lyon dan akan menghadapi Bayern Munchen. Kita tunggu kejutan-kejutan apa lagi yang akan ada di Liga Champions terutama di semifinal nanti. See you guys, mungkin tidak dapat saya sampaikan.